البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari pada pembahasan yang lalu bahwasanya sekuat-kuat tali pengikat iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya seorang muslim ikhwani fillah mengetahui di mana dia harus meletakkan mahabbah dan di mana dia harus meletakkan al-bughd, yaitu kebencian. Kapan dia harus mencintai, saling membela, saling menolong, dan kapan dia harus membenci. Dan yang menjadi kaidah utama dalam masalah ini adalah untuk seorang bisa kuat imannya, hendaknya kebencian dan kecintaan tersebut semuanya landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala kebencian dan saling tolong-menolong itu yang menjadi landasannya adalah yang penting bersamaku dan aku benci kalau tidak bersamaku, maka kebencian dan kecintaan ini menjadi sempit. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Oleh karena itulah ketika Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hakikat hizbiyah, maka beliau mensoroti sisi ini. Hakikat tahazzub, hakikat bergolong-golongan yang dicela dalam Islam adalah tatkala seseorang memberikan al-wala wal bara yang dhayyik, yang sempit. Al-wala dan al-bara kalau sudah dipersempit, maka ini menjadi salah. Dan inilah hakikat hizbiyah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita jangan sampai terjatuh di dalamnya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok dinamakan hizb karena apa? Karena mereka memberikan al-wala selama berada dalam hizb itu, dan memberikan al-bara kalau di luar hizbnya, maka menjadi sempit. Baik, kita masuk pada poin yang ke-34. As-soal ayyuhuma ahabbu ila Allah, al-mu'minu dha'if amil qawi. Mana yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, atau mana yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin yang lemah ataukah mukmin yang kuat? Tentunya jawabannya sangat jelas, alhamdulillah. Jawab al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz.
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Kali ini adalah hadits Abi Hurairah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan tolak ukur kekuatan dan kelemahan ikhwan fillah bukan kekuatan dan kelemahan dari sisi fisik. Nah, tapi yang menjadi tolak ukur kekuatan sehingga itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya tatkala ada pada seorang mukmin sifat kuat. Nah, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah. Yang dimaksud adalah quwwatul qalb, kekuatan hatinya, yang itu berupa kekuatan iman, kekuatan tawakal, kekuatan khauf, raja, mahabbah, dan seterusnya. Kekuatan untuk menahan amarah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tidaklah seorang yang dikatakan kuat itu dengan tolak ukur bisa membanting lawan, bisa mengalahkan lawan ketika berkelahi. Tapi seorang yang betul-betul kuat adalah orang yang mampu menahan amarah tatkala marah. Nah, walaupun kuat fisik kalau itu diarahkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu lebih bagus daripada seorang yang fisiknya lemah. Tapi tatkala hatinya lemah, maka tidak akan ada faedahnya fisik yang kokoh. Betapa banyak di zaman ini mereka-mereka yang betul-betul memperhatikan fisiknya, memperhatikan jasmaninya, jogging dengan pagi sampai dihitung berapa langkah hari ini, berapa jarak tempuh hari ini, berapa kalori yang telah dia asup, setiap hari diukur berat tubuhnya, untuk memperhatikan jasmaninya, tapi lupa dari sisi ruh. Maka yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan sisi itu, ikhwanillah. Kekuatan seorang mukmin ya kekuatan rohaninya, kekuatan iman. Walaupun selama dia itu memiliki keimanan baik lemah maupun kuat, itu masih ada kebaikan. Oleh karena itulah Rasul SAW ikhwanillah katakan setelahnya, wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing mukmin itu ada kebaikan. Selama masih ada iman, maka dia masuk dalam kategori khair, kebaikan. Tapi tatkala diperbandingkan, tentunya yang kuat imannya, yang kuat ibadahnya, itu lebih bagus daripada yang lemah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dorong kita semua, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan melemah. Ini nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua, ikhwan fillah, pada semua perkara kita. Dan setelah kita tahu bahwasanya kekuatan bagi seorang mukmin itu lebih utama, maka semangat. Semangat pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan melemah. Tayyib. 3 hal di sini. Perhatikan, al-hirs wal isti'anah wa adamul ajiz.
Harus semangat. Dan semangat itu akhwani fillah muncul tatkala seorang hamba tahu perkara itu bermanfaat. Nah, yarhamukallah. Jangan sampai semangatnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bersemangat engkau pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan sungguh alhamdulillah kita ada di hari-hari yang memang butuh semangat. Kita berada di malam-malam yang butuh betul-betul kita kuatkan semangat kita. Nah, kita kuatkan semangat kita. Karena ini ghanimah. Nah, ini ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga sekaligus hadiah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memiliki umur cuma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70. Kemudian di malam-malam 10 akhir ini Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah, ada satu malam yang itu lebih utama, lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan itu jelas perkara yang bermanfaat ikhwani fillah. Maka tidak tersisa kecuali kita harus ihrisu, harus semangat. Harus semangat untuk menghidupkan malam, mengisinya dengan kebaikan, mengisinya dengan amalan soleh, jangan melemah. Cuman semangat saja tidak cukup. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Semangat kalau enggak mendapatkan pertolongan dari Allah tidak akan membuahkan apa-apa. Semangat kemudian minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana telah kita lewati pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga pada doa dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya. Minta i'anah, minta pertolongan. Dan ini hakikat tauhid. Dalam apa saja alhamdulillah kita minta tolong kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Dan bila mengharap pertolongan maka berharaplah pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, setelah kita semangat, setelah kita minta pertolongan kepada Allah, bertahan. Jangan melemah, jangan loyo. Karena tentunya apa? Semuanya mesti capek, semuanya mesti ada kepayahan. Tidak ada yang namanya ingin sesuatu yang tinggi, ingin sesuatu yang mulia, kemudian apa? Kemudian bisa didapat dengan santai-santai, itu tidak ada. Tapi butuh susah payah, butuh apa? Seseorang mencurahkan tenaga dan upaya. Karena itu hakikat kita, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian itu adalah apa? Kadih, ay amil, orang yang bekerja, orang yang berbuat, beramal di dunia ini. Di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yaitu apa? Memang manusia itu ikhwan fillah diciptakan dalam kondisi dia menghadapi susah payah. Sakit, kemudian berusaha di dunia ini, beramal. Karena memang dunia bukan tempat bersantai-santai. Dunia ini tempat untuk kita apa? Berjuang mengumpulkan bekal, mencari pakaian. Pakaian yang hakiki, yaitu pakaian ketakwaan. Jadi 3 hal yang khanifillah di sini. Yaitu hirs, kemudian isti'anah, dan adamul ajiz. Dalam artian adamul ajiz yaitu berusaha untuk istiqamah. Berusaha untuk istiqamah. Jangan menurun. Kalau sudah semangat minta pertolongan kepada Allah, ya dia harus apa? Menjaga posisi dia untuk tidak apa? Tidak futur, tidak mengeluh-keluh. Ada masa memang capek dia menurun,
tapi jangan sampai keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'jaz, jangan melemah. Jangan melemah. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Setelah seorang ikhwani fillah semangat minta pertolongan kepada Allah, dia berusaha menjaga semangat. Nah, ingin dia tetap istiqomah. Tapi yang namanya hidup di dunia terkadang mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah. Nah, ada gangguan di tengah jalan. Seorang sudah semangat belajar, ikhwani fillah, sudah minta pertolongan kepada Allah, sudah dia menjaga semangatnya, ternyata ada gangguan lain. Nah, dipanggil orang tua kah, atau ada musibah yang mengharuskan dia pulang dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, apabila menimpamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana wa kadza wa kadza. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, seandainya aku melakukan demikian, maka tentu yang akan terjadi demikian. Dalam artian apa? Kalau menimpa dirimu sesuatu perkara yang tidak engkau sukai, kemudian jangan berandai-andai. Seandainya aku tadi tidak demikian, tentunya tidak seperti ini. Nah, seandainya tadi tidak minum es, tentu aku tidak pusing. Misalnya, seandainya tadi aku tidak pergi, tentunya aku tidak kecelakaan. Seandainya aku tadi tidak naik motor, tentunya aku tidak jatuh. Kalau sudah terjadi ikhwanillah, ya sudah, katakan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tapi katakan na'am qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Kalau kita baca qul qadarullah, maksudnya apa? Hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah, ya sudah. Memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengujiku. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mesti akan dia lakukan. Ini penting. Sehingga pada hadits ini khonifillah terdapat bimbingan yang sangat mencakup. Kalau seseorang ingin menggapai kebaikan di dunia dan ingin selamat dari keterpurukan dalam usaha tersebut. Karena biasa manusia ya mesti ada semangat, ada masa melemah, dan juga mendapatkan musibah. Bagaimana kita mensikapinya agar tetap pada kondisi seorang mukmin yang kuat? Dia tertimpa musibah tetap bisa kuat, ikhwani fillah. Kalau dia bisa menjaga hatinya. Sakit tetap dia termasuk dalam kategori mukmin yang qawi kalau dia bisa menjaga hatinya dengan kesabaran, dengan rindu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga dengan tetap menjaga niat. Karena niat ikhwanillah, walaupun jasadnya tidak mampu, tapi niatnya dia berusaha untuk, seandainya aku sehat, tentu aku akan ikut. Maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini yang jangan sampai lalai ikhwanillah. Orang-orang yang mungkin ada halangan, tertimpa sakit atau yang lain. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat yang ketinggalan di Madinah. Mereka ingin ikut berjihad tapi tertinggal di Madinah karena ada halangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil Madinati rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyah illa kanu ma'ana." Atau illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah itu ada para lelaki yang tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidaklah kalian memotong, yaitu melewati suatu wadi kecuali mereka bersama kalian. Yani syarakukum fil ajr, maksudnya mereka juga mendapatkan pahala seperti kalian. Habasahumul marad, telah menahan mereka sakit sehingga mereka tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, cuman hatinya tetap ingin ikut. Ini menunjukkan mukmin yang qawi, dia masih sakit tapi tetap hatinya ikut. Tapi di sana mukmin yang lemah, sehat, tetap hatinya
tidak ada keinginan, jasadnya kuat, nah fisiknya fit, tapi karena tidak ada kekuatan sudah menyerah terlebih dahulu. Wah, aku tidak bisa, aku tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini penting hadis ini, masya Allah. Kalau kita betul-betul mau memperhatikan apa yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah tertimpa musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sungguhnya law itu akan membuka amalan syaitan. Dalam artian apa? Kalau sudah berandai-andai seandainya tadi, itu akhirnya akan apa? Mencela takdir, akan mencela takdir. Dan seandainya aku tidak seperti ini tadi, aku akan selamat. Seandainya aku tidak terlalu ikut-ikutan, aku tidak akan kena dampaknya. Dan seterusnya. Maka hati-hati dari law, karena law adalah pintu yang akan menjadikan syaitan mempermainkan kita. Tapi hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini sangat tepat berhubungan dengan keadaan kita di hari-hari ini, untuk kita mengusahakan agar menjadi deretan al-mu'minul qawi. Dan dengan memenuhi apa? Memenuhi 3 hal yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang keempat tatkala apa? Ada halangan. 3 hal itu apa? Hirs, semangat, isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita menyadarkan pada apa? Kemampuan kita, ikhwanifillah. Yang penting ada kopi, enggak ngantuk. Kata siapa? Nah, ngopi 1 gelas besar, kalau memang tidak diberi pertolongan pada Allah, tetap ngantuk. Nah, jangan bersandar pada kopi. Nah, aku sudah persiapan siang tadi, sudah full tidurnya. Nah, tapi lupa dari isti'anah billah, ya tetap ngantuk. Dan semangat, alhamdulillah. Ya, harus ada semangat, harus ada isti'anah billah. Minta pertolongan pada Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan, untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar pada kondisi yang sebaik-baiknya. Kita minta itu. Sungguh seandainya kita tahu itu malam yang ditentukan, dalam artian waktunya kita betul-betul tahu, tentunya kita akan kerahkan semua hikmah yang besar dengan tidak diberitahu secara pastinya, agar kita semua menjaga semangat ini. Dan juga untuk menguji ini riba, untuk betul-betul jaga-jaga dan memakmurkan malamnya. Dan apa? Di situ faedah besar juga harapnya, rasa harap. Merasa harap untuk bisa seseorang mendapatkan taufik agar bisa beramal dengan sebaik-baiknya di malam tersebut. Maka minta pertolongan pada Allah. Kemudian juga wala ta'jizu, jangan kalian melemah. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.